Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang gagal bayar kredit pintar. Dimana di video ini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di aplikasi kredit pintar yang sampai saat ini masih belum dibayar. Buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi kredit pintar, kalian simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman yang saat ini telat ataupun gagal bayar tahu resiko seperti apa sih kalau gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasi kredit pintar ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal dan sudah berizin di OJK teman-teman ya. Jadi aplikasi ini bukan ilegal tapi sudah legal teman-teman ya. Oke, untuk tampilan awal untuk aplikasi kredit pintar seperti ini ya. Jadi ini tampilan awal. Nah, di bagian sini tagihan, kita coba cek tagihan teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ada tagihan 15.147 yang masih belum dibayar. Jadi untuk tagihan 15 juta ini teman-teman ya, saya jelaskan untuk pinjaman awal bukan 15 juta tapi sekitar 10 juta. Karena sudah lewat ya 3 bulan ya. Karena kalau bunga itu tetap berjalan selama kita masih belum lewat 3 bulan, itu untuk bunga tetap berjalan ya. Kalau sudah lewat 3 bulan itu baru berhenti untuk bunganya seperti itu. Jadi kalau ini sudah lewat 284 hari ya, sekitar berapa bulan ya, sekitar 8 bulan ya. Jadi ini sudah stop di 15 juta ya. Ini 15 juta sudah plus bunga atau denda ya. Jadi ini sudah tidak bertambah lagi untuk bunganya teman-teman ya, 15 juta. Untuk cicilan yang pertama 267.000 sekian-sekian, keterlambatan 284 hari ya. Kemudian cicilan yang kedua di sini 12.477.000 ya, keterlambatan 253 hari ya. Sekitar 8 bulan di aplikasi kredit pintar ini tidak dibayar. Oke, saya coba cek seperti ini ya. Oke, nah di sini untuk pelunasan teman-teman ya, kalau misalkan mau melunasi di sini sudah ada ya, tertera ya untuk kode virtualnya teman-teman ya untuk pelunasan. Oke, untuk aplikasi ini, aplikasi kredit pintar yang tidak dibayar ini posisinya di mana Bang? Pastinya teman-teman bertanya. Untuk aplikasi kredit pintar ini daerah Jawa Timur ya, 15 juta tidak dibayar sampai sekarang. Nah, pertanyaan dari teman-teman, Bang, apakah ada DC yang datang ke rumah, Bang? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Untuk gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini pernah didatangi DC kredit pintar datang ke rumah. Itu 1 kali waktu hampir 2 bulan ya. Jadi hampir 2 bulan DC kredit pintar itu datang teman-teman ya, datang. Tapi setelah itu sampai sekarang sampai 8 bulan ini nggak datang lagi. Ya, di sini saya perlu menginformasikan buat teman-teman karena banyak teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, kemudian panik dan takut ya, ketakutan takut didatangi DC. Mungkin kalau dari saya ya, banyak teman-teman yang gagal bayar sekitar 1 juta, 2 juta itu aman sih. Aman sebenarnya. Mungkin ini karena memang melebihi dari 10 juta mungkin dia datang. Sebenarnya ini cuma datang 1 kali aja, hampir 2 bulan itu baru didatangi teman-temannya. Jadi buat teman-teman, banyak teman-teman yang gagal bayar 1 juta, 2 juta, tapi nyatanya di daerah Jawa Timur aman-aman saja ya. Kemungkinan besar DC datang ini karena pinjamannya melebihi 10 juta seperti itu ya. Nah, seperti ini. Tapi setelah itu teman-teman, untuk DC-nya itu nggak datang lagi. Sampai sekarang nggak datang lagi. Ya, pernah sempat dapat WA katanya mau datang lagi. Tapi nyatanya sampai sekarang cuma 1 kali aja. Cuman resiko terberatnya misalkan teman-teman nggak bayar di aplikasi kredit pintar. Contohnya seperti ini. Ya, itu sudah BI checking karena ini sudah nggak bayar. Karena aplikasi ini aplikasi pinjaman online legal ya.
Jadi untuk teman-teman yang bertanya, Bang, gimana daerah Jawa Barat, Jawa Tengah gimana? Apakah ada DC-nya? Ada DC-nya, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi. Mungkin dari DC itu pilih-pilih yang nominalnya agak lumayan besar mungkin didatangi ya. Tapi ada juga sih sebagian yang cuma 2 juta didatangi ya. Bahkan ada yang cuma 1 juta didatangi. Jadi buat teman-teman, resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu ya memang ada DC-nya ya, kemungkinan ya didatangi sih. Misalkan didatangi DC itu biasanya kalau kalian memang nggak bayar ataupun memang DC itu benar-benar mau datang, mau menagih ke kalian, biasanya itu hampir 2 bulan DC baru datang. Pokok intinya 1 bulan lebih biasanya DC datang ya, atau kalau nggak 1 bulan biasanya hampir 3 bulan. Itulah ciri-ciri DC kredit pintar kalau mau datang ya. Jangan teman-teman panik kemudian dapat WA, Bang katanya DC mau datang ini, Bang DC katanya mau jemput dana sekarang. Itu tidak bakalan kalau kalian dapat WA seperti itu ya, karena banyak teman-teman yang dapat WA katanya DC mau datang sekarang, mau jemput dana. Itu nggak seperti itu kalau DC datang ya, karena DC datang itu senyap tanpa memberitahu kalian seperti itu. Kalau kalian diberitahu pastinya kalian nggak ada di rumah seperti itu. Jadi misalkan teman-teman telat bayar kemudian dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu nggak bakalan ya. Kalau DC kredit pintar mau datang itu senyap ya, nggak memberi informasi apapun ya. Jadi seperti itulah teman-teman resikonya ya. Misalkan teman-teman jangan berkecil hati misalkan kalian gagal bayar, karena banyak teman-teman yang gagal bayar di kredit pintar. Ada sebagian yang sampai 5 juta yang nggak didatangi sampai sekarang, bahkan bertahun-tahun nggak didatangi. Jadi seperti itulah ya resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Semua teman-teman yang gagal itu didatangi semua enggak ya. Apalagi di tahun 2024 ini ya, informasi yang saya dapat untuk DC itu nggak bakalan ada kayaknya ya. Tapi nggak tahu lah ya. Buat teman-teman nggak usah terlalu panik lah ya. Untuk DC kredit pintar memang ada, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu wajib didatangi, tidak ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, hadapi aja kalau memang DC itu datang seperti itu teman-teman ya. Ini aja 15 juta cuma 1 kali, sampai sekarang sudah nggak datang lagi ya. Cuman BI checking itu aja sih, atau di backlist ya. Itulah resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar teman-teman ya, untuk aplikasi ini daerah Jawa Timur ya. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.